Para Basaras, kita bahas yang horor dulu ya. Jadi ceritanya nih, ini aku tuh surprise banget, antara surprise dan nggak percaya gitu ya. Jadi aku nemu sebuah channel ya di platform ini gitu ya. Nama channelnya ini nih ya. Dan itu pas kejadiannya itu episode ini kejadiannya di Bonaparte di Tobasa gitu. Nah, aku tadinya tertarik karena pertama lihat ininya nih captionnya ini kok agak menarik gitu ya. Terus yang kedua, pas di video-video awalnya itu dia nyorot si bea-bea, kemudian salib kasih, kemudian Tarutung, Sumatera Utara, waduh kampung gua nih gitu kan. Bonaparte kita ada apa nih gitu kan. Jadi aku simak lah. Aku tonton videonya, aku denger ini narasumbernya ini si Ito ini Bang Gabe di sini namanya Bangga Panggabea gitu kan. Jadi ceritanya sebetulnya ya cerita kehidupan seorang manusia biasa aja gitu. Cuman Ito si Panggabean ini kebetulan dia menikah dengan, dia muslim kan, terus dia menikah dengan cewek, kebetulan anak pendeta, dia menikah, tadinya ditentang oleh keluarga gitu, tapi akhirnya ya singkat cerita mereka menikah punya anak, mereka tinggal di Palembang, di keluarga si perempuan gitu kan, dengan keluarga perempuan. Seiring bertambahnya waktu, kemudian anak udah ada gitu kan, mulailah ada konflik-konflik ya antara keluarga. Sebetulnya wajar aja sih menurut aku tuh di pernikahan, di keluarga entah di suku manapun ya kayak gitu adalah. Akhirnya si Panggabean ini memutuskan untuk balik ke rumah, ke kampung orang tuanya, asal orang tuanya di daerah Tobasa, kalau nggak salah di Pahayju ya dia bilangnya gitu kan. Nah, orang tuanya muslim kan, mereka balik ke sana gitu kan. Terus nah disinilah mulai ini nih, mulai ada masalah ekonomi ya kan, dia juga harus membantu keluarganya, ibunya sedang sakit dan seterusnya. Nah, intinya dia butuh dia punya masalah ekonomi, dia butuh uang untuk nutupin utang-utangnya karena dia terlibat dalam hutang gitu kan. Dan kayak mentok gitu loh, lalu ya ada ide atau mungkin pernah dengar juga bahwa di kampung itu ada bisa tuh misalnya dengan cara begini bisa dapat uang cepat gitu kan. Jadi singkat cerita dia dikasih petunjuk lah sama orang-orang yang dia tanya gitu kan, kalau mau minta tolong ya ke si opung ini gitu kan, dikasih tahu lah nama seorang datuk. Di video ini disebutin tuh nama desanya ya, tapi di bip supaya nggak ketahuan kan. Nah mungkin teman-teman yang tinggal di Bonaparte tahu tuh desa apa, nggak tahu. Aku juga kepo itu desa apa gitu kan. Terus akhirnya dia ke sana. Nah si opung ini juga si datuk ini bilang kamu siap nggak dengan resikonya dan seterusnya. Pokoknya dia iya gitu kan. Singkat cerita di oke, nah jadi pokoknya dikasih petunjuk, pokoknya kamu pulang nanti kalau ada begini ikutin aja bla 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 dan seterusnya. Yang ternyata dia harus berhubungan atau bersetubuh dengan siluman ular. Waktu datang sih sosoknya enggak, jadi sosoknya seperti wanita cantik, pakai baju ini Batak gitu kan, cantik sekali gitu kan, tapi begitu dia ini ternyata ada ular. Nah, yang aku nggak habis pikir adalah gini, uang yang didapatkannya itu real gitu loh. Jadi begitu dia selesai melaksanakan semua tahapan ritual itu, begitu mereka selesai berhubungan, itu uang langsung ada di bawah bantal dia. Dan itu banyak, 25 juta pertama dia bilang. Terus dia bisa tuh bayarin utang-utangnya kan. Terus dia bilang tuh sepanjang dia ngikutin itu dia dapat uang itu sampai 100 berapa gitu, 100-an juta lah ya. Dan uangnya nyata. Nah, aku tuh yang gak habis pikir ya ini. Sampai sekarang aku belum bisa, otakku agak susah menerima gitu kan. Karena kasus kayak gini, memang pesugihan ini kan gak hanya terjadi di Bonaparte ya. Ya ini saya tertarik karena kebetulan di Bonaparte gitu. Nah, tahu misalnya begitu disebutkan nama daerah ini kita tahu gitu. Tapi kan banyak juga kan channel-channel yang membahas soal begini di daerah manapun. Dan selama ini aku pikir ya kali gitu kan. Nah, uangnya itu dari mana gitu. Nah, gara-gara ini aku jadi lihat nih tayangan-tayangan di channel ini. Ada nih yang si cewek juga melakukan kayak pesugihan juga sama dengan kayak ular juga gitu ya. Dia bisa dapat sampai 1,5 M gitu kan. Hah? Itu uang dari mana? Hah? Kalian tahu gak sih? Maksud aku, siapa yang ngasih uang itu dari mana gitu? Apa dunia gaib itu punya bank gitu, punya ATM? Susah banget aku ngerti gitu kan. Kalau misalnya dibilang nih, kalau kayak kasusnya itu si Gabe ini nih, ya itu bisa aja uang itu dari si dukun itu sebetulnya gitu. Jadi dukun itu mungkin memelihara siluman ini, lalu sebagai imbalannya mungkin siluman ini harus selalu dikasih makanan ya kan, makanan dalam bentuk itu tadi dia harus dilayanin seperti itu kan. Nah mungkin si uang itu dari opung itu, tapi si opung
kampung itu dari mana dapat duit sebanyak itu sampai ratusan juta hanya untuk memelihara siluman ini, gitu kan? Mungkin dia kaya raya. Kalau dia kaya raya, ngapain dia melihara ini? Misalnya dia pengusaha, ngapain dia melihara ini? Aduh, aku tuh nggak habis pikir, ya kan? Terus ketika di kasusnya si Panggabean ini ya, jadi waktu sosok itu kan datang dalam bentuk kayak perempuan cantik gitu kan, nggak ada kebawa apa-apa, nggak ada bawa uang gitu kan. Begitu selesai, sosoknya menghilang, dia sadar uangnya ada. Akan bingung kan? Aku tuh nggak bisa pikir. Jadi walaupun memang hampir semua kisah-kisah kayak gini yang berakhir dengan, boleh dikatakan yang berakhir dengan tragis juga gitu. Jadi selalu ada harus yang dikorbankan, ya kayak si Ito ini anaknya harus dikorbankan. Sama video-video lain juga itu selalu ada yang anak lah yang diambil atau apa dan seterusnya, ada keluarga gitu ya. Tapi yang aku nggak habis pikir itu uang. Ada di video lain lagi ya, itu emas dari mana? Berarti itu makhluk gaib itu bisa bikin duit beneran loh, beneran. Emas gitu gimana ya? Kalian nonton kalau tertarik hal-hal kayak gitu ya gitu. Cuman aku tuh masih mikir aja nih. Terus aku kepikiran nih, berarti bener ya yang dibilang tuh ada orang yang kaya dari pesugihan. Aku jujur aja ya, selama ini kalau dengar kayak gitu nggak percaya. Aslinya aja kan nggak mungkin, dari mana gitu. Tapi ternyata kayak gitu ada. Coba deh kalian lihat ya, mungkin teman-teman yang di Bonaparte Sogit tahu tuh tempatnya di mana, terus dukunnya siapa. Tapi kalian jangan ke sana ya.